Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pengantar struktur data dan algoritma dalam mata kuliah struktur data dan algoritma. Apa yang akan dibahas hari ini yaitu yang pertama adalah tujuan mata kuliah beserta penilaian, kemudian yang kedua adalah pengertian struktur data, yang ketiga adalah contoh permasalahan, dan yang keempat adalah latihan. Kita mulai dari tujuan mata kuliah dan penilaian. Tujuan mata kuliah yaitu mempelajari dasar-dasar ilmu komputer agar dapat melakukan perancangan dan pemilihan struktur data yang sesuai. Kemudian meningkatkan keterampilan pemrograman sehingga lebih efektif dan efisien. Materi pokok yang akan dipelajari selama satu semester yaitu yang pertama pengantar struktur data dan algoritma, yang kedua array dan record, pointer dan rekursif, stack, queue, linked list, tree, sorting, beserta graph. Ini adalah referensi yang digunakan dalam mata kuliah struktur data dan algoritma. Ada 3. Ada data structure and algorithm using C, modul pembelajaran struktur data menggunakan bahasa C, C++, dan Java, serta problem solving and program design in C. Ini adalah bobot penilaian, terdiri dari 5 komponen atau instrumen penilaian, yaitu ada aktivitas partisipatif, ada tugas kuis, hasil proyek, UTS, dan UAS dengan presentasi seperti berikut. Berikut adalah indeks nilainya. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan nilai A, teman-teman minimum harus mendapatkan nilai 85. Kita beranjak ke bagian kedua, yaitu pengertian struktur data. Struktur data adalah sebuah bagian dari ilmu pemrograman dasar, di mana tujuannya adalah untuk membuat sebuah struktur penyimpanan data yang digunakan pada saat program dijalankan. Namun jangan keliru dan jangan menyangka bahwa struktur data itu sama dengan basis data, karena struktur data berbeda dengan basis data. Di mana perbedaannya? Perbedaan basis data dan struktur data, kita bisa lihat dari basis data terlebih dahulu. Basis data merupakan ilmu untuk mengakses dan memelihara data yang disimpan di dalam penyimpanan atau storage. Seperti misalnya penyimpanannya ada di hard disk dan diakses dari sebuah antarmuka aplikasi, yaitu contohnya adalah Database Management System atau DBMS. Jadi manakala kita menyimpan data, itu disimpannya di dalam hard disk dan kita akses melalui DBMS. Sedangkan struktur data itu berada pada level pemrogramannya, di mana merupakan tempat penyimpanan data yang digunakan oleh program terkait. Alokasinya itu bukan di hard disk, melainkan di memori atau di RAM. Sehingga kalau nanti programnya dihentikan, maka itu akan mereset kembali data yang sebelumnya sudah disimpan. Struktur alokasi di memori untuk menyimpan data yang sedang digunakan oleh program. Itulah yang dinamakan fokus dari struktur data. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi lingkup struktur data itu adanya di program ya menggunakan RAM. Nah, nanti ini bisa disimpan ke dalam hard disk. Begitu ya. Jadi tapi itu bukan bahasan dari struktur data bagaimana dari memori itu akan tersimpan ke dalam hard disk. Nah, tujuan struktur data yaitu merepresentasikan agar cara merepresentasikan data dalam membuat program dapat dilakukan secara efisien, baik dalam pengolahan data dan penyimpanan dari program ke storage. Nah, di sini struktur data itu luas lingkupnya ya, meliputi larik, array dan record atau rekaman pada berkas beruntun sequential file, juga merupakan bagian dari struktur data untuk penyimpanan data di memori sebagai larik atau di dalam file sebagai record. Nah, record inilah adalah cikal bakal adanya aplikasi basis data.
Karena sebetulnya aplikasi basis data itu berbasis pada konsep penyimpanan record di dalam file. Jadi bisa kita lihat ya, walaupun struktur data dan basis data itu dua hal yang berbeda, namun di sini ada hubungannya. Ya, jadi recordnya dibahas di dalam struktur data, namun untuk mengelola file itu dan disimpan ke dalam hard disk itu bagian dari basis data. Pembuatan struktur data dimulai dari analisis perancangan data apa yang harus dimanipulasi di memori komputer agar program yang dibuat itu lebih efisien. Langkah berikutnya, kita akan mengimplementasikan struktur data dalam suatu bahasa pemrograman. Nah, dalam mata kuliah ini, bahasa pemrograman yang akan digunakan adalah bahasa pemrograman C. Dan selanjutnya menggunakan struktur data yang sudah dibuat untuk memanipulasi data di memori dalam sebuah program. Ini ilustrasi pembuatan struktur data. Jadi misal kita akan membuat suatu record ya, di mana record ini terdiri dari beberapa field, yaitu ada nama, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon. Ini kita misalkan ada sebuah data manusia ya, yang tadi data-datanya ada nama, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon. Dan diperlukan untuk menyimpan data manusia. Maka dalam logika akan dipersiapkan tempat untuk menyimpan sebuah data manusia. Maka akan dibuat sebuah tipe data bentukan untuk menyimpan data manusia. Ya tadi itu record ya. Nah, misalkan data dari manusia yang diisi dengan data seorang manusia di sini, contohnya adalah ada nama, alamat, nomor KTP, dan nomor telepon, namanya Kinan, alamatnya Depok, nomor KTP-nya sekian, dan nomor teleponnya sekian. Ini diisi oleh data manusia, seorang data manusia. Nah, misalkan kita bisa juga membuat atau menambahkan data-data yang lainnya pada record yang sudah kita siapkan. Nah, di sini misalkan kita membuat data manusia, menambahkan lagi sebanyak 2 record ya, sehingga jadi ada 3. Di sini misalkan data yang kedua ada Aris Bekasi dengan nomor KTP sekian dan nomor telepon sekian, serta Lydia dengan alamatnya di Bogor dengan nomor KTP sekian dan nomor telepon sekian. Nah, jadi seperti itu ilustrasi dari pembuatan struktur data, contohnya untuk record. Sehingga dari ilustrasi di atas dapat dilihat bahwa sebuah struktur data adalah cara menyediakan tempat yang baik dan tersusun secara terstruktur agar data yang disimpan dapat dibaca dengan mudah. Pemilihan struktur data maupun algoritma yang tepat dapat membuat program lebih efisien, mudah, dan elegan. Yang ketiga adalah contoh-contoh permasalahan yang memerlukan struktur data. Struktur data itu perlu dipelajari untuk membuat program komputer dengan contoh spesifikasinya seperti berikut. Yang pertama adalah kita misalkan mempunyai program yang memproses banyak data dengan jumlahnya yang dapat berubah-ubah, sehingga penyimpanan di memori tidak bisa menggunakan array yang sifatnya statis. Maka kita bisa memilih struktur data yaitu dengan list dengan representasi dinamis. Jadi seperti yang sudah kita tahu kalau array itu struktur datanya, array itu merupakan struktur data namun sifatnya statis karena di awal kita harus sudah definisikan berapa tempat yang disediakan oleh array. Sementara kalau kita belum tahu karena datanya juga berubah-ubah, jadi yang paling tepat kita bisa gunakan yang namanya list. Di sini contohnya adalah singling list dan doubling list. Jadi dia dinamis prosesnya itu dalam satu elemen itu ada maksudnya dalam satu list itu ada elemennya dan ada pointernya, penunjuknya ya. Jadi setelah elemen ini si pointer itu akan menunjukkan, penunjuk itu akan menunjukkan nanti dia apa list yang setelahnya gitu ya, elemen setelahnya mana. Nah, selain tadi dengan linked list itu ada program kompilator untuk mengcompile program ya.
itu membutuhkan sebuah penyimpanan di memori yang disebut dengan stack atau tumpukan. Nah, di dalam memproses pembacaan setiap kode program yang akan dikompilasi. Jadi nanti dia akan berurutan, stack itu adalah tumpukan begitu ya. Contohnya pada blok program tersarang. Nanti dia akan melakukan proses sesuai dengan tumpukannya. Di sini untuk stack itu ada operasi push dan pop. Nanti ini akan dibahas pada pertemuan-pertemuan di berikutnya ya. Ada tadi juga linked list, kemudian stack. Dan yang berikutnya adalah queue, yaitu program yang memproses tentang antrian atau queue. Seperti misalnya antrian perparkiran, antrian pelanggan restoran. Berikut adalah ilustrasi struktur data dengan antrian atau queue ya. Jadi antrian itu biasa digunakan pada, misalkan di sini adalah pada saat berobat gitu ya. Jadi nanti dia yang datang duluan akan dilayani terlebih dahulu. Nah, itu adalah prinsipnya adalah FIFO, first in, first out. Di sini akan dimasukkan datanya ya. Kemudian dia akan bertambah di elemen ke awal dan kalau nanti dilayani atau dihapus, maka yang dihapus adalah elemen yang pertama kali dimasukkan. Sementara untuk stack ini dia bukan first in first out ya, karena kalau first in first out itu adalah queue, antrian. Sementara kalau stack yang tadi dia prinsipnya adalah last in first out. Jadi yang terakhir yang masuk ke dalam struktur data stack ini nanti dia yang akan diproses atau dikeluarkan pertama kali dengan operasi yang namanya pop. Kalau untuk memasukkan itu push ya. Kalau di sini insert kalau memasukkan, dan untuk memproses atau mendelete itu ya dengan operasi delete. Oke, berikut adalah contoh struktur data yang lain, yaitu program yang memproses segala kemungkinan pilihan. Seperti misalnya membuat bot game atau sistem pendukung keputusan yang menggunakan struktur data pohon atau tree. Jadi teman-teman, tree ini termasuk ke dalam struktur data ya. Jadi mungkin teman-teman sering melihat silsilah keluarga menggunakan tree. Nah, itu sebetulnya adalah konsepnya struktur data. Ini contohnya jika tree ini digunakan untuk pembuatan program game. Jadi struktur data tree itu seperti yang sebelah kiri ini, dan untuk pembuatan game ini seperti yang sebelah kanan ya. Jadi dia akan memprediksikan apa yang akan dilakukan atau move apa yang akan dilakukan komputer. Ya, ini masih besar sebetulnya ya, cuma yang digambarkan hanya sedikit. Nah, kemudian ada juga program yang memproses jalur-jalur peta atau denah yang menggunakan struktur data graph. Misalnya kita akan membuat program yang memproses jarak terpendek. Jadi nanti jarak terpendek antar kota gitu ya misalkan, atau kita ingin tahu jarak terpendek dari kota A ke kota B. Nah, ini contohnya sebenarnya yang paling mudah ya Google Maps gitu ya. Itu bisa kita lihat bahwa kota-kota itu akan dimisalkan dalam sebuah titik-titik ya. Di sini misalkan ada A, B, C, D. Nah, itu disebutnya kalau bahasa Inggrisnya vertex. Dan nanti jalan yang menghubungkan itu disebutnya edge. Nah, edge atau sisi. Maka dari si peta itu akan direpresentasikan dulu ke dalam graf, dan nanti kita akan menggunakan suatu algoritma khusus untuk mencari jarak terpendeknya. Nah, itu teman-teman, ini juga nanti akan kita bahas graf ini setelah UTS. Jadi dari contoh-contoh yang tadi sudah disampaikan bahwa memang struktur data ini sebetulnya sudah sangat erat ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak bisa sepertinya lepas dari yang namanya struktur data. Sehingga nanti setiap minggu kita akan membahas mengenai materi-materi yang ada di dalam contoh struktur data ini ya, satu persatu. Oke, dan selanjutnya adalah latihan. Silakan nanti teman-teman mengakses post-test yang sudah disediakan di dalam Leads. Ini berikut adalah pertanyaan-pertanyaannya. Boleh teman-teman kerjakan dengan waktu 20 menit. Dan ini referensi dari materi hari ini. Sekian untuk video pembelajaran struktur data dan algoritma pertemuan 1. Terima kasih. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.